Untuk rate jasa pinjaman untuk tahun ini kami sudah memberlakukan penurunan jasa pinjaman sebesar 2%, serta memberlakukan special rate bagi anggota yang akan berwisata rohani baik ke Mekah maupun ke Yerusalem dengan rate yang sangat rendah, yaitu 1%. Jawaban ini mencakup 6 program yang terjadi 49 kegiatan, di mana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan rata-rata mendekati 100%. Bidang usaha terrealisasi 97,10%, 116,47 M terrealisasi dari rencana 1 tahun 120 M. Hal ini bukan berarti peminat yang menurun, akan tetapi karena prinsip kehati-hatian dan selektif dalam menyalurkan pinjaman sebagai core bisnis utama KPBD DKI Jakarta. Pencapaian sisa hasil usaha melampaui target sebesar hampir 5% atau 104,55%, sebesar 14,144 miliar di atas rencana, yaitu 13,539 miliar. Untuk laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik sebagai pemeriksa yang independen dengan hasil wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pengurus berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program, diantaranya yaitu hadiah anggota terdapat peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yaitu untuk Doorpass berupa 300 unit TV 32 in, Grand Press 34 unit berupa 4 paket umroh, 6 unit sepeda motor merek Honda dan Yamaha, 6 unit televisi LED 43 in, 6 unit AC Daikin, 6 unit mesin cuci. Sedangkan untuk hadiah yang pensiun ada peningkatan baik jenis maupun kualitasnya, berupa tahun ini berupa 3 macam jenis barang yang sebelumnya kami diprotes, katanya hadiah yang pensiun cuma berupa melon katanya. Hal ini sesuai dengan nanti jumlah simpanan dan lamanya menjadi anggota, itu menjadi pertimbangan kami pada saat pensiun. Samping itu juga masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang tidak kami sebutkan. Pembagian voucher hadiah untuk 2022 KPBD DKI Jakarta telah menganggarkan voucher dan membagikan sebanyak 5,160 M untuk 7.900 anggota dengan besaran masing-masing Rp600.000 rata setiap anggota. Akan tetapi untuk tahun 2023 ini akan membagikan sejumlah 6.433 miliar untuk 9.728 anggota yang dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi dan layanan simpanannya. Adapun penerima voucher tertinggi untuk tahun ini jatuh pada Dinas Kesehatan atas nama Bapak Teguh Santoso, di mana penerima vouchernya sebesar 2.800.000. Atau kalau masing-masing voucher itu 100.000, berarti menerima 28 lembar voucher yang sebelumnya hanya 6 lembar. Untuk rate jasa pinjaman untuk tahun ini kami sudah memberlakukan penurunan jasa pinjaman sebesar 2%, serta memberlakukan special rate bagi anggota yang akan berwisata rohani baik ke Mekah maupun ke Yerusalem dengan rate yang sangat rendah, yaitu 1%. Untuk bidang keanggotaan, kami telah memulai mengakomodir kepesertaan anggota dari pegawai tidak tetap
dan sebentar lagi akan kami rekrut pegawai dengan kategori P3K. Hal ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sampai dengan bulan Desember saja, PTT yang sudah bergabung kurang lebih ada 300 anggota. Aset koperasi pada tahun 2022 di posisi per 31 Desember tercatat sebesar 307 miliar. Ini sangat luar biasa untuk sebuah koperasi ya, menurut saya. Dan tentunya mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang jumlahnya pada saat itu baru mencapai 304 atau terdapat selisih peningkatan sekitar 3,6 miliar rupiah. Nah, tentunya kita juga bersyukur bahwa koperasi kita bisa mendapat sisa hasil usaha SHU sebesar 14 miliar 155.683.326 rupiah. Ini kalau tadi dilaporkan oleh Pak Ketua Umum, sebetulnya sudah juga dibagikan berbagai insentif tambahan kepada anggota ya, ada voucher, ada hadiah, ya, lalu memberangkatkan umroh dan berbagai insentif lainnya yang sudah dibagikan. Jadi kalau digabung dengan nilainya tadi yang ada 6 miliar lebih, 5 miliar lebih, SHU-nya sebetulnya lebih dari 14 miliar ya. Ini sungguh hal yang membanggakan buat saya tentunya melihat bahwa koperasi yang dibina atau dilaksanakan secara baik akan menghasilkan manfaat kesejahteraan bagi anggotanya. Nah, ini kami sebagai anggota juga Pak Ketua gitu berharap bahwa terus pengurus melaksanakan pengelolaan koperasi ini secara akuntabel dan prudent ya, terutama di sisi investasinya. Karena SHU ini pastinya akan didapatkan dari berbagai investasi yang kita lakukan. Berpengalaman kemarin kita disajikan di media ada koperasi Indosuria ya, kita tidak berharap seperti itu. Tentunya pengaturan dalam mekanisme melakukan investasi dari uang yang ada, yang simpanan wajib dan simpanan sukarela, itu tentunya kita harus rumuskan dan buatkan SOP-nya sehingga bapak-bapak bisa nyaman untuk melaksanakan amanah sebagai pengurus.